Selamat datang di tugas video pembelajaran. Halo, perkenalkan nama saya Hidda Fadila, NPM 92214021110009. Mata kuliah Taksonomi Tumbuhan. Dosen pengampu Ibu Nining Kasimuddin, SPD, MPD. Judul materi Bryophyta atau tumbuhan lumut. Baik, di materi pertama yaitu pengenalan ciri Bryophyta. Tumbuhan lumut memiliki ciri utama yang membedakannya dengan tumbuhan lain, yaitu 1. Umumnya hidup di tempat yang lembab dan teduh, seperti sungai dan hutan. Mereka hidup di permukaan batuan, tanah, batang pohon, kayu lapuk, dan lain-lain. 2. Mengandung klorofil sehingga bisa memproduksi atau membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. 3. Tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Tapi mereka memiliki sesuatu yang mirip akar disebut rizoid. 4. Tumbuhan penghasil spora dan berkembang biak melalui gamet atau gametofit. 5. Organ kelamin jantan pada lumut disebut dengan antheridium, sedangkan organ betinanya disebut archegonium. 6. Tidak memiliki jaringan pembuluh silam dan floem. 7. Dinding sel lumut tersusun atas selulosa. 8. Mengalami dua fase kehidupan, yaitu fase gametofit atau disebut haploid dan fase sporofit atau disebut diploid. Yang kedua, yaitu pengenalan anggota subkingdom Bryophyta serta peranannya. Contoh tumbuhan lumut berdasarkan klasifikasi divisinya. Yang pertama, lumut hati. Contohnya Marsanthia polymorpha. Yang kedua, lumut daun. Contohnya Sphagnum sp. Yang ketiga, lumut tanduk. Contohnya Anthokeros laevis. Selanjutnya, lumut hati atau disebut Hepaticopsida. Sesuai dengan namanya yang berasal dari bahasa Latin hepatica, yang berarti hati. Mereka masih berbentuk talus atau talophyta. Selain itu, mereka juga berlobus dan membentuk zigot. Tubuh lumut hati punya struktur tubuh hygromorf, terdapat rongga udara, seromorf, terdapat alat penyimpanan air, epifit, hidup di kulit kayu, dan saprofit. Contoh Bryophyta hati, Marsanthia polymorpha. Dalam lumut hati juga terdapat senyawa terpenoid yang berfungsi sebagai antibakteri, anti jamur, antivirus, dan dapat digunakan dalam pengobatan dan terapi. Berikut ini ciri-ciri lumut hati. Yang pertama, talus gametofitnya tidak dapat dibedakan antara struktur daun dan batang, sementara akarnya berupa rizoid. 2. Talus gametofitnya mempunyai bentuk pipi dorsiventral. 3. Pada permukaan dorsal gametofit dibentuk archegonium dan antheridium yang berbentuk seperti payung. 4. Talus sporofitnya mempunyai ukuran sangat kecil sehingga nyaris tidak nampak. Selanjutnya, lumut daun atau disebut Bryopsida. Lumut daun disebut juga dengan lumut sejati. Hal itu karena mereka sudah bisa dibedakan antara batang, daun, dan rizoidnya. Rizoid itulah yang membuat lumut daun menempel pada tanah atau media lainnya. Klasifikasi lumut daun yaitu batang daun dan akarnya tidak sama dengan tumbuhan vaskuler atau berpembuluh. Habitat lumut daun sangat luas, bisa di tanah gundul, di atas pasir, rawa-rawa, batang pohon, bebatuan, dan lain-lain. Tapi, kalau di dalam air sulit ditemukan. Contoh lumut daun, Sphagnum sp.
Tumbuhan ini memiliki peranan dalam menyediakan oksigen untuk tumbuhan lain. Mengingat tumbuhan lumut memiliki sifat sel yang menyerupai spons untuk menyerap air. Berikut ini beberapa ciri-ciri lumut daun. 1. Talus gametofit tidak dapat dibedakan antara struktur daun dan batang. 2. Talus gametofit mempunyai bentuk simetri radial. 3. Archegonium dan antheridium terbentuk pada ujung gametofit di antara daun dan kemudian tumbuh sporangium. 4. Talus sporofitnya merupakan sporangium yang menumpang pada ujung batang dari talus gametofit. 5. Gametofit tumbuh tegak atau merayap. 6. Berkembang dari protonema. 7. Mempunyai daun, batang, dan rizoid multiseluler. Selanjutnya, lumut tanduk atau Anthokeratopsida. Lumut tanduk atau Anthokeratopsida mempunyai bentuk sporofit yang panjang dan runcing, yang dapat tumbuh setinggi 5 cm. Sporofit lumut tanduk hanya terdiri dari sporangium dan tidak memiliki seta. Spora matang akan dilepaskan oleh sporangium yang pecah atau terbuka. Dimulai dari ujung tanduk, gametofit yang umumnya memiliki diameter 1-2 cm tumbuh secara mendatar dan kadang ditempeli oleh sporofit majemuk. Lumut tanduk berperan memberikan kesuburan bagi tanah. Lumut yang menumpang di tanah memberikan perlindungan bagi tanah dari paparan sinar ultraviolet diberikan matahari kepada tanah. Dengan adanya lumut ini, membantu menyerap cahaya yang berlebihan tersebut agar tanah tetap lembab dan subur. Ciri-ciri lumut tanduk. 1. Akar masih berupa rizoid. Talus gametofit tidak dapat dibedakan antara struktur daun dan batang. 2. Talus gametofit mempunyai bentuk pipi dorsiventral. 3. Terciptanya gametanium atau antheridium dan archegonium di permukaan dorsal talus gametofit. Yang terakhir, peranan tumbuhan lumut Bryophyta. Pertama, sebagai obat hepatitis. Kedua, sebagai obat antiseptik. Ketiga, obat penyakit jantung. Keempat, obat pneumonia. Yang kelima, obat hipertensi. 6. Mensuplai oksigen. 7. Menahan erosi tanah. Sekian dari presentasi saya tentang Bryophyta. Terima kasih.